Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi ya seputar asam lambung Kertanjati. Ini adalah dua buah ya yang sangat aman untuk penderita asam lambung Kertanjati. Tapi disesuaikan dulu atau dicoba dulu apakah dua buah ini aman di kalian gitu ya. Caranya mencoba ya dicoba dikit dulu, dipotong segini, terus kalian makan. Apakah ada sensasi, apakah ada rasa perut perih atau perut terasa panas atau begah ya. Kalau kalian merasakan begahnya itu 24 jam, mau makan mau tidak itu rasanya tetap begah, itu makan saja ya. Itu berarti sama seperti saya dulu mau makan mau enggak, mau kenyang mau enggak, itu tetap begah, tetap perih, tetap rasanya nano-nano gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang perutnya itu seperti saya 24 jam nonstop seperti saya dulu ya. Kalau saya sekarang sih udah nggak separah dulu di perut ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin nggak cocok, biasanya yang nggak cocok sih biasanya pisang ini biasanya ada yang nggak cocok, ada. Kemarin ada yang bilang, Mas saya pakai makan pisang kok muncul sensasi. Nah pisangnya itu pisang apa, asam atau tidak ya, sepet atau tidak. Coba makan pisang yang manis, misal pisang yang matang ya, atau pisang apa ini, pisang Ambon ya. Makan pisang Ambon yang matang, si perut begah atau tidak ya, atau merasa nggak enak atau tidak ya, atau merasakan sensasi atau tidak setelah makan pisang itu. Dan ternyata dia memang benar-benar nggak cocok dengan pisang ya, benar-benar nggak cocok dengan pisang. Nah disitu bisa disimpulkan bahwa asam lambung Kertanjati ini setiap orang itu beda-beda ya. Jadi ada yang cocok dengan pisang, ada yang tidak cocok dengan pisang. Dan ini juga, ini kalian, ini jelek ya, buahnya jelek tapi nggak apa-apa lah ya. Ini pir ya, ini juga bisa jadi cocok di kalian, bisa jadi tidak. Kalau saya ini pisang Ambon ini kalau manis itu cocok ya, ini di saya cocok. Ini juga kalau manis di saya cocok. Pernah sih saya makan yang kayak gini, pir ini yang agak asam itu coba saya makan, itu ya nggak apa-apa sih, yang penting nggak dingin. Kalau dingin pasti perut akan begah atau ya. Jadi langsung saja ya kita buka ya. Nah ini pisang Ambon ini kesukaan saya ya. Dulu saya nggak pernah makan buah-buahan kayak gini ya. Sebelum saya sakit itu saya nggak pernah. Pisang ini dulu saya sebelum sakit boro-boro makan pisang, pegang aja nggak pernah saya ya. Jadi nggak pernah saya dulu makan pisang, makan buah itu nggak perlu ya. Itu dulu saya nggak pernah, bukan nggak perlu ya. Ini ya, ini udah agak tapi nggak apa-apa ini, karena ini seperti apa itu biasanya bahasanya apa, seperti ini matang. Ini matang. Kalau ini mungkin 2 hari lagi atau ya 2 hari lagi mungkin udah busuk ya, udah melonyot, terlalu lembek itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini aman buat saya, yang penting manis gitu ya. Manis ya. Ini nanti tak habiskan karena cuma buat bikin video aja ya. Ini pir tak. Nah kalau makan pir ini gimana Mas, apakah harus sama kulitnya atau tidak? Kalau menurut saya sih kulitnya dikupas dulu ya. Nah, kalau biasanya sih saya makannya gini, saya kupas gini, biasanya saya gini. Nah di sini saya ambil gini. Nah
tinggal gini, tinggal makan gitu ya. Ini kulitnya ini. Nah, ini kulitnya, ini isinya, ini dagingnya. Dimakan. Nah, biasanya yang asam itu di sini loh, yang dekat biji itu biasanya asam. Kalau ini sih manis ya. Saya nggak merasakan asam itu, enggak sih. Tapi kalau sekarang sih saya sukanya pisang Ambon ini ya, karena dia manis terus besar-besar, mengenyangkan perut ya. Kenyangnya itu juga awet. Kalau pir ini kan itu airnya banyak, itu juga bagus. Semangka itu juga bagus, melon itu juga bagus. Mungkin ada yang tidak cocok atau takut kalau darahnya itu terlalu rendah, itu juga ada ya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin kemarin juga ada yang bertanya, Mas, cara menambah tensi darah atau menaikkan tensi darah itu bagaimana, Mas, biar aman? Saya dulu juga mengiranya itu tensi saya itu rendah. Ternyata memang asam aslam itu rasanya memang begitu. Tapi mungkin ada juga yang memang tensinya benar-benar rendah karena gara-gara aslam ini ya. Kalian sering makan buah-buahan aja ya, itu yang alami. Kalau kalian mau yang seperti kimia, itu bisa beli di apotek penambah darah gitu yang aman buat aslam gitu ya. Bilang yang aman buat aslam, dan nanti dikasih yang aman untuk aslam ya. Apoteker itu kan lebih tahu ya. Kalau yang alami ya sering makan buah-buahan gini aja ya. Ini kan apa itu juga mengandung gula, juga bisa menambah darah. Ini pisang ini bisa menambah tensi darah itu juga bisa ya. Yang menurunkan juga ada, yang menaikkan itu biasanya semangka, pisang, pepaya. Yang menurunkan itu melon. Yang saya tahu itu cuma melon ya. Yang lainnya apalagi alpukat. Alpukat itu kayaknya menurunkan deh. Antara pir ini sama ini itu malah manis banget yang pisang ini loh. Pisang ini tuh makan satu itu langsung perutnya itu kenyang ya. Saya sukanya ini pisang ini. Sebelum saya sakit itu pisang ini saya nggak doyan ya, makan pisang gini saya nggak doyan, rasanya nggak enak itu ya. Setelah sakit malah suka pisang, malah bagus ya. Mungkin ada yang sama seperti saya. Ini masih ada satunya, tinggal satu ya. Ternyata buah-buahan itu penting ya, penting, dan sayur-sayuran itu juga penting. Jadi kalau bisa sih sering makan sayuran dan buah lah ya. Dan jangan lupa diimbangi dengan olahraga atau kegiatan di rumah. Jangan terus makan tidur ya, makan rebahan. Kalian lakukan apa, kegiatan apa, kayak nyapu kayak, terus apa, nyuci kayak, mau jalan-jalan kayak, mau sepedaan kayak, mau mancing kayak, pokoknya jangan sampai rebahan terus. Jangan sampai kalian itu nggak ada kegiatan, cuma setiap hari itu main HP aja. Itu hindari hal-hal yang kayak gitu ya, karena
tubuh kita itu butuh gerak ya, agar peredaran darah di tubuh kita, di organ-organ kita itu lancar. Kalau kita rebahan terus, diem, nggak ada gerak, bagaimana darah kita itu bisa lancar? Gitu ya. Dan bagaimana tubuh kita itu bisa berkeringat juga. Kalau kita usahakan untuk aktivitas itu pasti nanti lama-lama kita bisa menyesuaikan sendiri ya. Oh, ternyata badan saya udah agak enakan setelah aktivitasnya, biasanya begitu. Kalau cuma rebahan, tiduran, main HP, setiap hari main HP, nggak ada kegiatan yang bisa bikin berkeringat gitulah ya setidaknya. Ini videonya agak panjang ya, nggak apa-apa ya, jadi cukup segini saja lah ya. Tadi udah habis ini, padahal saya habis makan loh, saya habis makan 1 piring. Terus saya setelah berapa menit saya makan pisang tadi 1 sama ini separuh. Ini sebenarnya saya habiskan, tapi ini kepanjangan durasi videonya ya. Oh, jadi segitu saja video kali ini. Jadi pisang itu aman, bermanfaat, buah-buahan pokoknya bermanfaat. Tidak ada buah-buahan yang bikin, misal pisang, pir, yang bikin kambuh itu sebenarnya enggak. Itu sebenarnya kita aja yang enggak cocok atau kita takut, itu juga bisa juga buah itu mungkin belum matang atau dingin, itu juga bisa ya bikin kita muncul sensasi. Jadi gitu saja masalah buah-buahan. Kita harus setidaknya 1 bulan tuh makan beberapa kali gitu ya. Jadi nggak harus tiap hari, nggak harus ya, karena kita juga kan kalau setiap hari kan butuh uang lebih untuk buat beli buah-buahannya ya. Jadi ya kalau ada biar beli, kalau nggak ada ya makan camilan apa gitu seadanya gitu ya. Oke, jadi gitu saja, ini video sederhana dari saya dan buahnya juga sederhana. Semoga saja selalu bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Maaf kalau saya ngomong itu agak nyerimpet gitu karena saya juga masih ajaran ngomong gitu ya. Oke, jadi terima kasih, begitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe di bawah ini ya, di bawah ini. Terima kasih. Semoga saya selalu sehat dan kalian juga selalu sehat, tambah sehat 100% seperti semula, seperti dulu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.